Saudara, polisi telah menyita sejumlah barang bukti terkait penyerangan sekelompok orang di perumahan Kalpataran Indah, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia. PLT Kasatreskrim Polrestabes Medan Kompol Rafres Marpaung menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa 8 orang saksi terkait penyerangan sekelompok orang tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alfian Syah yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Alfian. Ya, halo Firda. Alfian, bisa Anda jelaskan terkait pemeriksaan pasca kejadian penyerangan oknum polisi di Helvetia ini seperti apa? Ya, terima kasih Firda. Pasca penyerangan yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2021, pihak kepolisian dari Polrestabes Medan telah memeriksa 8 orang saksi. Saksi-saksi ini diperiksa pasca kejadian, namun pihak kepolisian sendiri katanya tidak bisa menahan para pelaku karena belum cukup memiliki alat bukti pada saat itu. Baik, Firda. Alfian, lantas pihak kepolisian juga selain memeriksa sejumlah saksi-saksi, juga mengamankan sejumlah barang bukti. Bisa Anda jelaskan apa saja barang bukti yang sudah diamankan saat ini? Ya, menurut keterangan polisi, pasca diperiksanya saksi, petugas dari Polrestabes Medan langsung terjun ke lokasi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang tersisa di lokasi kejadian. Mereka menyita barang bukti berupa patahan kelewang 1 buah dan juga serpihan kaca bekas rumah yang dilempar oleh para pelaku, dan juga mobil salah satu korban yang dirusak pada saat itu. Untuk motif kejadiannya sendiri, penyerangan tersebut apakah saat ini sudah diketahui? Ya, berdasarkan keterangan polisi, motifnya memang seperti yang diceritakan di berita awal. Pada saat itu para pelaku ini ada sangkut paut masalah penyewaan truk terhadap Edi, abang korban. Saat itu mereka bercekcok. Setelah bercekcok, kemudian selang beberapa waktu rumahnya langsung diserang oleh puluhan orang. Baik. Untuk kondisi dari adik dari Edi sendiri, Eko, begitu, bagaimana saat ini? Bisa Anda gambarkan kondisi terkininya? Ya, untuk kondisi dari Edi sendiri, semalam juga dihadirkan ke Polrestabes Medan oleh pihak polisi. Kondisinya sudah membaik. Dia cuma terkena luka akibat celurit di bagian tangan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Alfian Syah, atas laporan Anda. Dan tadi Alfian juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari PLT Kasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol Rafres Marpaung. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi dalam kasus ini saya bisa bagi ada 2 kejadian. Kejadian pertama, di mana saudara D dan saudara H sebagai korban yang dianiaya oleh, kalau di sini keterangannya, pekerja-pekerja karyawan daripada saudara Edi. Kemudian yang kedua, saudara Edi dan saudara Eko sebagai korban, yaitu saudara Eko korban penganiayaan dan saudara Edi korban pengrusakan mobil dan rumah. Dan saudara Eko juga sepeda motornya juga rusak. Sampaikan bahwa motif daripada kejadian ini adalah terkait usaha sewa menyewa dump truck yang akan dipakai di Kabupaten Langkat. Di tengah perjalanan, usaha kerjasama ini tidak berjalan dengan lancar sehingga istilahnya pecah kongsi. Kemudian dari pihak penyewa, yaitu saudara D dan saudara H itu meminta pengembalian uang yang belum digunakan. Namun di sini terjadi adanya ketidaksepahaman antara jumlah uang yang harus dikembalikan. Menurut saudara pelapor, saudara Edi sudah lunas, namun menurut saudara D dan saudara H itu masih kurang. Dan pada saat melakukan penagihan, saudara D dan saudara H ini ditemani 2 orang, jadi total 4 orang,
menagih kepada saudara Edi. Di situ terjadi percekcokan yang hingga akhirnya menjadi perkelahian.